Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai difraksi, interferensi, dan polarisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Riani Mendayati, NPM 201842500051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muladi dari kelas R5A NPM 2018-425-00047. Nama saya Crescentia Mariana 2, NPM 2018-425-00052. Nama saya Fajar Aditya Ramadan, NPM 2018-425-00053. Saya Nukuhi Faharianto, kelas R5A, NPM 2018-425-00054. Alat yang digunakan yaitu HVS yang sudah dilubangi, senter HP sebagai sumber cahaya, dan kertas mika. Ketika sumber cahaya diarahkan ke lubang HVS, maka cahaya tersebut dibelokkan dan membentuk pola gelap terang. Namun, cahaya yang dihasilkan tidak seterang sumber cahaya. Hari ini saya akan melakukan interferensi cahaya pada lapisan tipis gelembung sabun. Alat dan bahan yang digunakan adalah air, sampo, dan juga sedotan. Langsung saja kita campurkan sampo ini dengan air yang ada di mangkok. Lalu kita aduk rata. Setelah teraduk rata, kita bisa gunain sedotan ini untuk meniup gelembung. Coba kalian perhatikan pada gelembung ini. Jika kalian perhatikan, gelembung ini terdapat warna seperti pelangi. Mengapa muncul warna pelangi pada gelembung sabun? Hal tersebut terjadi karena adanya interferensi cahaya, yaitu pada lapisan yang tipis. Cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung harus bergerak lebih jauh daripada cahaya yang dipantulkan dari luar permukaan gelembung. Di kondisi seperti ini, mereka saling mengganggu dan memperkuat cahaya putih, sehingga terbentuk warna-warna indah seperti pelangi yang berputar-putar. Munculnya warna pelangi ini juga terjadi karena adanya difraksi yang menyebabkan cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik itu masuk ke medium yang berbeda panjang gelombangnya dan mengalami indeks refraksi atau pembiasan yang berbeda-beda juga. Alhasil, sudut pembelokannya juga berbeda, sehingga muncul warna pelangi. Tapi di sisi lain, warna-warna ini menampilkan pola terang dan gelap karena adanya beda panjang lintasan dari berkas cahaya gelombang. Kita bisa lihat dari gambar di atas, sinar jauh di selapu tipis dengan tebal D di lapisan atas cahaya dipantulkan dan sebagian dibiaskan, kemudian dipantulkan lagi oleh lapisan bawah. Sinar di lintas atas dan bawah saling berinterferensi tergantung selisih jarak lintasan.
Polarisasi adalah terserapnya sebagian cahaya pada arah gelombangnya. Jadi, terserapnya arah gelombang oleh polarisator. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah ini plastik mika, senter, lalu senter dari handphone. Sekarang kita mulai untuk penerapannya atau praktikumnya. Sini ada senter ya kan, kita nyalakan. Ketika senter nyalakan seperti ini, maka cahaya yang kita lihat kan akan silau. Lalu kita beri senter ini penutup, yaitu plastik mika tersebut. Nah, kita lihat perbedaan antara senter yang diberi penghalang plastik mika dan yang tidak diberi plastik mika. Nah, maka perbedaan yang datang adalah cahaya yang dipolarisasikan oleh plastik mika, sedangkan cahaya yang tidak ada penghalang plastik mikanya, maka dia akan kelihatan seperti ini, silau. Dari perbedaan yang tadi, jadi perbedaan yang terjadi ketika cahaya datang lalu dipolarisasikan oleh plastik mika, sedangkan cahaya yang tidak dihalangi oleh plastik mika tidak terjadi polarisasi. Lalu, mengapa terjadi seperti itu? Karena salah satu sifat polarisasi yaitu terserapnya sebagian cahaya pada arah gelombang. Nah, pada praktikum ini, sinar atau cahaya yang terang tersebut intensitasnya berkurang. Yang awalnya terang, sekarang menjadi lebih terang. Sebagai gelombang transversal, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya dapat disebabkan oleh 4 cara, yaitu refleksi, penyerapan, pembiasan, dan hamburan. Di sini saya akan membahas tentang fenomena polarisasi pada peristiwa hamburan. Jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagai cahaya itu. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel medium ini dikenal sebagai fenomena hamburan. Pada peristiwa hamburan, cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek cenderung mengalami hamburan dengan intensitas yang lebih besar. Hamburan ini dapat diamati pada warna biru yang ada di langit. Nah, di video ini bisa kita lihat langit cerah yang berwarna biru. Hal ini terjadi karena sebelum sampai ke bumi, cahaya matahari telah melalui partikel-partikel yang ada di udara atau atmosfer, sehingga mengalami hamburan yang disebabkan oleh partikel-partikel tersebut. Oleh karena cahaya biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya merah, maka cahaya itulah yang lebih banyak dihamburkan, dan warna itulah yang sampai ke mata kita. Nah, itulah yang menyebabkan langit terlihat berwarna biru. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fenomena polarisasi pada peristiwa hamburan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.